Surat Rasul Paulus yang pertama maupun yang kedua kepada Timotius dan juga Titus merupakan surat-surat penggembalaan. Timotius dan Titus merupakan pribadi yang sangat bertolak belakang. Timotius itu lebih pemalu dan introvert, tetapi Titus lebih teguh, lebih kokoh, dan lebih kuat di dalam menghadapi situasi-situasi yang begitu keras. Titus adalah seseorang yang dipercayakan untuk menggembalakan di tengah-tengah orang Kreta. Orang Kreta itu dikenal sebagai orang-orang yang pembohong, binatang buas, pelahap, yang malas ya, di dalam Titus 1 ayat 12. Dan kemudian surat penggembalaan ini bagi Rasul Paulus, dia berikan maksud dan tujuan untuk menata pelayanan yang ada di sana. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Titus 1 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus yang memelihara iman, orang-orang pilihan Allah, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakannya kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Pada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kita. Selanjutnya di dalam ayat yang kelima diberikan tugas Titus di Kreta dan syarat-syarat bagi penatua dan penilik jemaat. Orang seringkali mengatakan bahwa surat-surat Rasul Paulus itu seolah-olah berpusat kepada Paulus. Salah besar, saudara. Surat-surat Rasul Paulus itu berpusat kepada Kristus. Makanya firman Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Nah, saudaraku yang diberkati, kita tidak sedang mengagungkan Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus selalu membawa visi dan misi yang Tuhan percayakan bagi dia. Dan saudara, untuk mengembangkan jemaat, saudara perlu adanya penata layanan. Itu sebabnya Titus itu terus dimentoring, terus diajarkan untuk berpusat pengajarannya kepada Kristus. Nah, saudara, kalau kita melayani Tuhan, biarlah Yesus itu menjadi pusat dari pelayanan kita. Dikatakan dari Paulus, hamba Allah. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus pastikan kalau kita melayani, kita itu menjadi hamba siapa? Kalau kita menjadi hamba Tuhan, yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Nah, saudara, jangan sampai kita terjebak untuk melakukan penata layanan menurut keinginan hati manusia. Karena saudara, si A mau ingin yang seperti ini, si B mau yang seperti itu. Sementara dikatakan di dalam Nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saudara, bayangkan saudara melayani di tengah-tengah satu komunitas yang begitu keras, yang begitu penuh dengan tantangan. Tentunya perlu dilakukan penata layanan. Dan Kristus menjadi pusat. Saudara, kita tidak berpusat kepada Rasul Paulus. Salah besar. Kalau kita belajar tentang surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu bukanlah Injil, tetapi Rasul Paulus sedang menerjemahkan Injil di dalam sebuah penata layanan. Saudara, pada pagi hari ini saya rindu untuk menyatakan kepada kita semuanya, mari untuk mengadakan penata layanan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Kristus Yesus itu memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang